seperti Jumat biasanya, kita mempersiapkan hati kita akan nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Semuanya ambil sikap tenang untuk kita mempersiapkan hati mengikuti chapel hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam tak berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semuanya bersikap doa, kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan bernyanyi untuk Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk mempersiapkan hati kami agar kami boleh mengikuti chapel dengan segenap hati kami. Kami serahkan chapel kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Musa, seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Kamu tahu, di awal Tuhan memanggil dia sempat memiliki keinginan untuk menolak tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tapi pada akhirnya Tuhan sendiri yang memampukannya. Kita juga percaya pasti Tuhan mampukan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan saat ini kita mau sama-sama katakan, Jesus, I am in. You know me, loves me, I'll trust you
Adapun Musa itu adalah seorang gembala. Ia bertugas menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro yang adalah seorang imam di Midian. Ketika itu, Musa menggiring kambing domba sampai ke gunung Horeb. Lalu, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam bentuk nyala api. Baiklah, aku akan memastikan apa itu. Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jangan mendekat dan tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat ini kudus. Akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku telah memperhatikan kesengsaraan bangsa Israel di tanah Mesir, sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka untuk pergi ke negeri yang baik dan luas. Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapakah aku ini Tuhan? Aku bukanlah siapa-siapa. Tidakkah kamu tahu aku akan menyertai engkau? Bagaimana jika mereka tidak mempercayai perkataanku? Aku adalah aku, Allah nenek moyangmu yang mengutus kamu keluar dari tanah Mesir. Namun, Musa masih berat hati dan memiliki keinginan untuk menolak perintah Tuhan. Tuhan meminta Musa untuk melempar tongkat yang diberikan. Lalu seketika tongkat itu berubah menjadi ular. Dan saat Tuhan meminta Musa memasukkan tangannya ke saku, seketika itu tangannya menjadi kusta. Ah Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Teruslah orang lain. Siapa yang menciptakan lidah? Pergilah, aku akan menyertaimu dan Harun. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat ya drama yang disajikan oleh guru-guru kelas 5 dan 6. Nah, di sini Miss akan membawakan firman Tuhan untuk chapel. Sebelum itu, Miss akan pimpin kita dalam doa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan dapat diterima dan kiranya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan firman Tuhan kali ini. Anak-anak bisa membuka Alkitabnya. Anak-anak membuka di dalam Keluaran pasal 3 sampai Keluaran pasal 4. Nah, kita akan belajar mengenai kisah Musa ya anak-anak. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengar ya cerita mengenai Musa yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi di situ Allah yang bekerja dan turut tangan ya. Nah, anak-anak, jadi di sini Musa memiliki tugas mengembalakan domba milik mertuanya. Jadi Musa mengembalakan domba ke padang gurun. Nah, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel keluar dari perbudakan selama 400 tahun. Di situ Allah memilih Musa secara langsung untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan tersebut. Nah, anak-anak kita melihat ya di firman Tuhan Keluaran pasal 3 sampai dengan 4 ini bahwa Musa itu tadinya menolak tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Musa juga menolak tugas yang diberikan Tuhan ya. Anak-anak juga melihat mengenai firman Tuhan ini bahwa seharusnya kita memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Bukan saja kita melayani diri kita sendiri. Kita terkadang mencari rasa aman ya. Kita mencari rasa aman sendiri dan kita mencari kenyamanan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak, kita belajar di dalam Keluaran pasal 3 sampai 4 ini, kita melihat bahwa Tuhan memilih secara langsung Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di situ juga kita bisa melihat ya anak-anak, Tuhan yang memampukan Musa dan memilih Musa secara langsung. Tadinya Musa itu merasa tidak mampu, ia tidak bisa. Dia juga berkata bahwa ia berat lidah, artinya dia tidak bisa berkata-kata atau berbicara seperti itu.
sehingga ia merasa tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Tetapi Tuhan sendiri yang memilih secara langsung Musa, sehingga Allah memampukan Musa membantu bangsa Israel keluar dari perbudakan tersebut. Nah, anak-anak juga melihat ya bahwa Tuhan Yesus menyertai Musa, sehingga Musa menjadi pemimpin yang hebat ya, membantu bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan tersebut. Nah, anak-anak, kita juga melihat ya, Allah memberikan penekanan di dalam ayatnya. Kita juga bisa melihat bahwa Allah menyatakan dirinya secara langsung, dan Allah menyatakan bahwa akulah aku, yang artinya bahwa dialah Allah bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, di sini Allah menyatakan dirinya secara langsung ya, bahwa dia satu-satunya Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anak juga harus memahami ini ya, memahami firman Tuhan ini, bahwa Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Jadi Allah, kuasa Allah saja yang menyelamatkan bangsa Israel. Itu penekanannya. Nah, kalau kita melihat Connect to Jesus, kita belajar bahwa Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Sama halnya Allah membebaskan kita keluar dari perbudakan dosa. Di situ Allah turut secara langsung melalui putranya ya, menyelamatkan kita manusia berdosa, sehingga kita ditebus oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita belajar dari Keluaran pasal 3 sampai dengan 4, aplikasi bagi kita apa sih anak-anak? Nah, kita akan belajar ya aplikasinya. Yang pertama, ketika kita merasa tidak mampu atau ketika kita merasa tidak bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, di situ kita turut berdoa ya, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, di situ kita melihat bahwa terkadang Allah memberikan tugas atau tanggung jawab kepada kita yang mungkin berat untuk kita. Namun di situ Allah ingin menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan kuasanya untuk memperlihatkan kelemahan dan keterbatasan kita. Nah, di situ Allah yang akan memampukan kita dan membantu kita melalui segalanya itu. Yang kedua, aplikasi yang dapat kita pelajari yaitu seharusnya kita memiliki kerinduan untuk melayani Allah, bukan melayani diri kita sendiri anak-anak. Terkadang kita merasa cari aman, suka pada zona nyaman kita sendiri, sehingga kita lupa untuk melayani sesama kita. Seharusnya kita harus melayani orang lain juga, dan tentunya di sini kita mau dipakai oleh Allah sebagai tangan kepanjangan Allah ya. Kita dipakai oleh Allah untuk pelayanannya. Nah, yang ketiga, kita bisa belajar dari aplikasi firman Tuhan ini, yaitu kita belajar Allah ingin memakai siapa saja. Di situ Allah tentunya memakai orang lain atau memakai kita sebagai hambanya seperti itu. Tapi di sini Allah ingin melalui kita dapat mengenal Allah. Allah ingin melalui kita orang lain bisa mengenal firman Tuhan dan mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan yang telah kita pelajari dan kita baca pada pagi hari ini. Oleh karena itu, Miss akan tutup firman Tuhan ini dengan doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Bapa, kiranya sertai kami hari lepas hari. Kiranya beri kami kesehatan selalu agar kami dapat mengikuti kelas kami berikutnya dan kiranya dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.